Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 kelas 7D akan menjelaskan materi tentang analisis transaksi dalam koperasi. Dan kelompok kami menganalisis transaksi Koperasi Bina Dana Rahayu. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putu Merlintina Eka Putri, NIM 1817051012. Mempersingkat waktu, langsung saja saya ke materi yang pertama, yaitu tentang jenis Koperasi Bina Dana Rahayu. Koperasi Bina Dana Rahayu merupakan jenis koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat berupa pinjaman dan tempat penyimpanan uang bagi masyarakat. Prinsip koperasi simpan pinjam, usaha koperasi yang dikelola oleh para anggota dengan membentuk kepengurusan koperasi melalui rapat anggota yang pelaksanaan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Prinsip koperasi yaitu yang pertama ada keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, kedua pengelolaan dilakukan secara demokratis, ketiga pembagian laba dilakukan secara adil sebanding dengan besar jasa para anggotanya, yang keempat kemandirian, yang kelima pendidikan perkoperasian, dan yang keenam kerjasama antar koperasi. Selain itu, koperasi simpan pinjam juga memiliki 3 peran prinsip utama. Yang pertama yaitu swadaya, kedua setia kawan, ketiga pendidikan dan penyadaran. Yang dimaksud dengan swadaya yaitu memiliki prinsip bahwa tabungan hanya diperoleh dari anggotanya. Dan yang kedua, setia kawan. Yang dimaksud dengan setia kawan yaitu memiliki prinsip bahwa pinjaman hanya diberikan kepada anggotanya. Dan ketiga, pendidikan dan penyadaran. Yang dimaksud yaitu memiliki prinsip membangun watak adalah hal yang paling penting. Jadi hanya yang berwatak baik yang dapat diberi pinjaman. Selain itu, koperasi simpan pinjam juga memiliki tujuan untuk mendidik anggotanya agar hidup berhemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian. Untuk mencapai tujuan koperasi simpan pinjam harus melaksanakan aturan mengenai peran pengurus, pengawas, manajer, dan paling penting rapat anggota. Pengurus berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tinggi, pemberi nasihat, berkesinambungannya organisasi, dan sebagai orang yang dapat dipercaya. Baik, sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Komang Rati Hadiani Giri, NIM 1817051266. Baik, di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi yaitu mengenai transaksi. Nah, transaksi adalah kejadian-kejadian atau suatu keadaan yang mengakibatkan perubahan terhadap harta, hutang, dan modal perusahaan sehingga harus diproses mulai dari pencatatan sampai dengan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Nah, adapun bukti transaksi ini dapat digolongkan menjadi 2, yaitu bukti ekstern dan bukti intern. Bukti ekstern yaitu bukti transaksi yang diterima dari pihak luar, misalnya kwitansi, nota pembelian, dan sebagainya. Sedangkan bukti intern adalah bukti transaksi yang dikeluarkan oleh koperasi itu sendiri, misalnya bukti kas masuk, bukti kas keluar, bukti umum, dan bukti memorial. Selain bukti transaksi, ada juga buku harian yang digunakan pada pembukuan koperasi simpan pinjam, yaitu buku harian jurnal penerimaan kas, buku harian jurnal pengeluaran kas, buku harian penerimaan atau pengeluaran non-tunai, dan buku harian jurnal umum atau memorial. Nah, adapun buku besar yaitu buku yang disediakan untuk mengumpulkan hasil rekapitulasi dari bukti harian perkiraan atau rekening yang nantinya muncul di neraca dan perhitungan sisa hasil usaha koperasi simpan pinjam. Kemudian buku pembantu yaitu buku yang disediakan untuk menampung hasil transaksi-transaksi usaha yang dianggap penting untuk diuraikan dan dijelaskan per rekening yang mendukung penjelasan rekening atau perkiraan dalam buku besar. Selanjutnya yaitu neraca lajur adalah formulir yang dibuat untuk menampung perhitungan yang diakibatkan dari adanya mutasi-mutasi pada rekening atau perkiraan dari awal kejadian sampai dengan periode pembukuan. Selanjutnya yaitu laporan keuangan yang merupakan proses akhir dari pencatatan keuangan koperasi simpan pinjam pada suatu periode akuntansi. Nah, laporan keuangan ini meliputi neraca, perhitungan sisa hasil usaha, penjelasan atas laporan keuangan dan kebijakan akuntansi, serta laporan perubahan kekayaan bersih. Baik, sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Aryani Aditri, NIM belakang 1150. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Yang ketiga yaitu neraca.
Dari keempat jenis laporan yang ada, neraca merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki oleh koperasi beserta informasi tentang asal sumber daya tersebut. Dengan fungsi tersebut, neraca merupakan satu-satunya laporan keuangan yang dapat disusun pada awal pendirian suatu koperasi. Neraca terdiri dari dua sisi, yaitu sisi kiri yang disebut aktiva dan sisi kanan yang disebut dengan pasiva atau kewajiban. Sedangkan aktiva adalah kekayaan yang dimiliki suatu koperasi. Aktiva merupakan kumpulan sumber daya yang dimiliki koperasi yang akan digunakan untuk memperoleh penghasilan selama tahun yang bersangkutan maupun tahun-tahun berikutnya. Kekayaan koperasi berupa uang, tagihan kepada anggota, tagihan kepada pihak lain, peralatan kantor, kendaraan, bangunan, dan sebagainya. Kemudian utang adalah kewajiban koperasi untuk membayar sejumlah uang, barang, jasa kepada pihak lain di masa mendatang yang diakibatkan oleh transaksi di masa lalu. Utang koperasi dapat berupa utang usaha, utang bank, atau utang kepada anggota dalam bentuk simpanan sukarela atau dana. Ekuitas adalah bukti penyertaan dari kepemilikan dari anggota sebagai pihak yang telah menanamkan uangnya dalam koperasi. Ekuitas koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, donasi, dan sisa hasil usaha yang belum dibagi, serta cadangan-cadangan yang dibentuk oleh koperasi. Baik, materi yang keempat yaitu rumus dasar. Setiap transaksi yang dilakukan suatu badan usaha akan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Jika transaksi aktiva terjadi, hal itu akan mempengaruhi sisi pasifanya. Jika transaksi aktiva tidak melibatkan sisi pasifa, maka yang berubah hanya komposisi aktivanya saja. Oleh karena itu, jumlah total aktiva akan selalu sama dengan jumlah total pasifa. Nilai total aktiva yang selalu sama dengan nilai total pasifa itulah yang disebut dengan persamaan akuntansi. Berikut rumus persamaan akuntansi, yaitu aktiva atau harta sama dengan kewajiban atau utang ditambah ekuitas. Persamaan akuntansi dapat juga digunakan untuk melihat pengaruh transaksi pendapatan, pengeluaran beban, dan pembagian SHU yang dilakukan koperasi. Pengaruhnya dapat dilihat pada tabel berikut. Setoran modal dalam bentuk setoran simpanan pokok dan simpanan wajib oleh anggota akan menambah ekuitas koperasi. Perolehan pendapatan koperasi karena penjualan produknya akan menambah ekuitas koperasi. Sedangkan pembayaran uang atau pengorbanan ekonomi yang dilakukan koperasi untuk memperoleh pendapatan tersebut akan mengurangi ekuitas koperasi. Selisih positif yang timbul antara pendapatan dengan beban yang dikeluarkan koperasi akan menghasilkan sisi hasil usaha atau SHU. Jika SHU ini dibagikan kepada anggota, hal itu akan mengurangi ekuitas koperasi. Baik, sekian dari saya. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Rizka Dwi Handayani, NIM 181705125. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa istilah dalam akuntansi koperasi. Yaitu yang pertama ada kas. Kas adalah alat pembayaran yang dimiliki koperasi dan siap digunakan seperti cek kuntan beserta uang tunai. Yang kedua yaitu ada piutang anggota. Adalah hak koperasi kepada anggota koperasi. Tagihan tersebut timbul karena koperasi meminjamkan uang kepada anggotanya, karena koperasi menjual barang kepada anggotanya secara kredit. Yang ketiga yaitu perlengkapan kantor. Adalah barang atau bahan perlengkapan aktivitas koperasi yang biasanya berumur pendek, kurang dari 1 tahun yang habis karena pemakaian. Yang keempat yaitu peralatan kantor. Adalah alat-alat yang dimiliki koperasi dan digunakan dalam operasi jangka panjang, seperti meja, kursi, komputer, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu utang usaha. Adalah pinjaman yang dimiliki koperasi kepada pihak lain yang timbul akibat transaksi pembelian kredit yang dilakukan koperasi. Yang keenam yaitu utang bank. Adalah kewajiban yang dimiliki koperasi kepada pihak bank karena telah meminjamkan uang kepada bank. Yang ketujuh yaitu simpanan sukarela. Adalah kewajiban yang dimiliki koperasi kepada anggotanya karena anggota telah menyimpan uangnya di koperasi. Yang kedelapan adalah simpanan pokok. Adalah jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya yang harus disetorkan oleh setiap anggota pada waktu masuk menjadi anggota koperasi. Dan yang terakhir yaitu simpanan wajib. Adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu.
misalnya sebulan sekali. Perkenalkan, nama saya Dewan Sri dari NIM 1817051300. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil observasi pada Koperasi Simpan Pinjam Dana Rahayu, Binar Dana Rahayu itu yang terletak di Jalan Pantai Purnama, nomor 20 Sukawati. Koperasi Binar Dana Rahayu termasuk ke dalam jenis koperasi simpan pinjam dan termasuk dalam koperasi primer kabupaten atau kota. Nah, sektor usaha koperasi ini adalah jasa keuangan dan asuransi. Koperasi ini memiliki nomor dan tanggal akta pendirian atau perubahan anggaran dasar nomor 112 tanggal 23 Desember 2012. Ketua dari pengurus Koperasi Binar Dana Rahayu ini adalah Bapak Iwayan Sucipta Budiasa SE. Adapun struktur dari KSP Binar Dana Rahayu yaitu terdiri dari pengurus, yaitu badan pengawas, ketua, sekretaris, dan bendahara, anggota, juru buku, dan kolektor. Nah, KSP Binar Dana Rahayu memiliki visi, misi, dan moto, yaitu visinya adalah menjadikan koperasi mitra usaha yang handal untuk membangun perekonomian anggota dan masyarakat, dan misinya yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat dan bersama-sama berpartisipasi aktif dalam membangun ekonomi yang berprinsip pada koperasi. Sedangkan motonya adalah kerjasama, jujur, terbuka, dan toleransi dalam satu visi dan misi. Perkenalkan, nama saya Putu Novirinyani, NIM 1817051051085. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan contoh transaksi dari Koperasi Binar Dana Rahayu. Koperasi Binar Dana Rahayu ini menggunakan buku jurnal harian penerimaan kas serta buku jurnal harian pengeluaran kas dalam pencatatan kas hariannya. Nah, adapun contoh transaksi dari Koperasi Binar Dana Rahayu pada bulan September 2021 berikut dapat kalian lihat pada slide. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara detail terkait dengan contoh transaksi yang terlihat pada slide. Pada tanggal 3 September 2021, Koperasi Binar Dana Rahayu ini memiliki simpanan pokok anggota koperasi sebesar 8.150.000. Nah, pada kolom kas dicatat sebesar 8.150.000 serta simpanan pokok sebesar 8.150.000. Pada tanggal 6 September 2021, Koperasi Binar Dana Rahayu membeli peralatan kantor sebesar Rp1.051.396. Nah, pembelian peralatan kantor ini dibayar secara tunai. Adapun transaksinya yaitu pada kas berkurang sebesar Rp1.051.396, yaitu sebesar pembelian peralatan kantor, sehingga kas berkurang menjadi Rp7.098.604. Nah, nominal bertambah pada peralatan kantor yaitu sebesar Rp1.051.396 dan simpanan pokok sebesar Rp8.150.000. Pada tanggal 9 September 2021, Koperasi Binar Dana Rahayu juga membeli perlengkapan kantor seharga Rp378.000. Nah, pembelian ini dilakukan secara tunai dengan menggunakan uang koperasi. Nah, pada kolom kas itu berkurang sebesar pembelian perlengkapan kantor yaitu Rp378.000 sehingga nominal menjadi Rp6.720.604. Dan pada kolom perlengkapan kantor itu bertambah yaitu sebesar Rp378.000. Untuk peralatan kantor serta simpanan pokok itu nominalnya tetap karena tidak mengalami pengurangan atau penambahan. Nah, pada tanggal 10 September 2021, setiap anggota Koperasi Binar Dana Rahayu menyetorkan uang sebagai simpanan wajib anggota dengan total nominal sebesar Rp51.355.000. Nah, pada kas itu bertambah sebesar Rp51.355.000, yaitu karena anggota koperasi menyetorkan uang sebagai
simpanan wajib. Nah, sehingga kas menjadi bertambah yaitu sebesar Rp55.075.604. Dan pada kolom simpanan wajib itu bertambah nominalnya sebesar Rp51.355.000. Pada tanggal 16 September 2021, sejumlah anggota koperasi menyimpan uangnya sebagai simpanan sukarela yaitu sebesar Rp1.250.000 pada Koperasi Bina Dana Rahayu. Nah, pada kas bertambah sebesar Rp1.250.000 sehingga jumlah kas yang tersedia yaitu sebesar Rp59.325.604 dan penambahan kolom simpanan sukarela yaitu sebesar Rp1.250.000. Dari ringkasan yang dari transaksi yang telah dilakukan, maka adapun ringkasannya yaitu pada kolom kas, jumlah kas yaitu sebesar Rp59.325.604. Pada kolom peralatan kantor yaitu sebesar Rp1.051.396 dan pada perlengkapan kantor itu sebesar Rp378.000. Pada kolom simpanan sukarela yaitu sebesar Rp1.250.000, pada kolom simpanan pokok sebesar Rp8.150.000 dan pada simpanan wajib yaitu sebesar Rp51.355.000 sehingga totalnya menjadi Rp60.756.000. Nah, dari ringkasan transaksi tersebut didapatkan neraca yaitu sebesar pada kolom aktiva itu kas sebesar Rp59.325.604. Piutang usaha tidak memiliki pada bulan September dan perlengkapan kantor sebesar Rp378.000, peralatan kantor sebesar Rp1.051.396 sehingga total aktiva yang dimiliki yaitu sebesar Rp60.755.000. Nah, pada sisi pasifa itu simpanan sukarela sebesar Rp1.250.000, pada simpanan pokok sebesar Rp8.150.000, pada simpanan wajib sebesar Rp50.355.000 sehingga total kewajiban yang dimiliki yaitu sebesar Rp60.755.000. Baik, sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih.